Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Apa kabar anak-anak kelas 2 STN Wonokusumo 6? Alhamdulillah ya, luar biasa pagi hari ini kita semuanya masih dalam lindungan Allah. Kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu ingin merefleksi pelajaran kita pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu kita belajar tentang Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladanku. Mengapa Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan teladan untuk kita semuanya? Ya, karena beliau mempunyai sifat-sifat yang sangat terpuji. Kalian tentu ingat kan sebuah lagu yang judulnya Kisah Sang Rasul, yang mana lagu tersebut menceritakan mulai dari Nabiullah Muhammad kecil di dalam kandungan sang ibu sampai Nabiullah Muhammad dewasa, kemudian berniaga. Nabiullah Muhammad menjadi seorang atau sesosok yang jujur, pemimpin yang jujur, dan seorang ayah yang jujur pula, dan orang yang sangat dikasihi pada zaman itu. Baik anak-anak, untuk mengingat lagi, Ibu akan putarkan lagu Kisah Sang Rasul. Kalian boleh loh bernyanyi di rumah. Lagu-lagu yang kalian nyanyikan nanti itu mengingatkan kita semuanya kepada Nabi kita, Nabi kesayangan kita, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan menyanyikan lagunya. Rohatil akhyaru tashudu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu mima'ani ahmadi. Rohatil akhyaru tashudu bilayalil maulidi wa bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga
yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Anak-anak, setelah menyanyikan lagu tadi, hati kalian merasa senang gak? Iya, tentu saja kita merasa senang karena lagu yang kita nyanyikan tadi merupakan lagu yang sangat luar biasa loh, menceritakan Nabiullah Muhammad mulai dalam kandungan, kecil, sampai dirawat oleh ibunya, ditinggal lagi oleh ibunya, dirawat kakeknya meninggal, dirawat lagi oleh pamannya, dan seterusnya. Nabiullah Muhammad merupakan sosok yang sangat jujur hingga beliau menikahi seorang juragannya sendiri, seorang janda yang kaya raya, yakni Ibu Siti Khadijah. Sampai disebutkan loh dalam syairnya, Khadijah istri setia, Khadijah istri tercinta, ya kan? Nah, tidak mudah loh anak-anak menjadi seorang istri seperti Ibu Siti Khadijah yang rela berkorban apa saja untuk perjuangan Nabiullah Muhammad dalam mensiarkan ajaran agama Islam. Apa yang perlu kita petik dari pelajaran tentang kejujuran Nabiullah Muhammad? Ya, tentu saja kita harus meniru sifat kejujuran beliau. Kita harus meniru menjadi orang yang jujur dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Di mana kita berada? Oh, saya waktunya pulang ke desa karena hari raya Idul Adha misalnya. Tetap saja kita harus jujur. Oh, saya ada di sekolah. Tetap saja kita harus jujur. Oh, saya bermain dengan teman saya, Bu. Tetap saja harus jujur. Itulah yang perlu kita ambil pelajaran daripada sifat jujurnya Nabiullah Muhammad. Lalu, apa sih Bu keuntungannya kalau kita menjadi orang yang jujur? Kalian tentu bisa melihat di buku kalian. Ini kalau Bu Guru pegang ini buku fokus kalian di kelas 2. Kalian bisa melihat di halaman 8 bahwasanya keuntungan bersifat jujur, 1, akan disayang oleh Allah dan juga Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang ketiga, tentu saja kita akan disayang oleh semua orang. Yang keempat, kita akan kita akan dipercaya oleh orang lain karena kita bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Lalu yang paling penting, hati kita akan menjadi tenang karena jujur. Coba kalau kita menjadi orang yang tidak jujur, kemanapun hati kita akan merasa resah karena dihantui oleh perasaan yang tidak jujur tadi. Nah, anak-anak, itulah kesimpulan pelajaran kita pada minggu yang lalu. Coba kalian lihat nih pelajaran kalian yang sudah dikumpulkan kepada Bu Guru, sudah Ibu periksa semuanya. Terima kasih, jempol untuk anakku semuanya. Karena pekerjaan kalian ini semuanya Ibu lihat satu persatu dan semuanya insya Allah memahami pelajaran yang sudah Ibu sampaikan. Baik anak-anak, untuk mengakhiri refleksi kita kali ini, sekali lagi Ibu mengingatkan untuk Ibu Guru sendiri dan juga untuk anak-anakku semuanya, mari kita meniru akhlak baginda Rasulullah SAW, khususnya akhlak beliau yang bernama jujur. Mari kita terapkan sikap jujur ini di mana saja, kepada siapa saja, dan kapan saja. Terutama kita harus jujur, 1, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar apapun yang kita kerjakan. Kedua, kita harus jujur kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, kepada guru-guru kita. Dan yang keempat, kepada semua orang, baik teman kita, tetangga kita, dan semuanya. Terima kasih anak-anakku, sampai jumpa pada pelajaran yang akan datang. Selamat belajar, selamat menjadi anak yang soleh dan solehah, selamat menjadi anak-anak yang jujur.
Salam ceria, salam jujur untuk anak-anakku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.